Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik lama nampaknya bersemi kembali. Di mana, Min? Di Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Konflik ini sudah sangat lama, bukan puluhan, bahkan sudah ratusan tahun. Berbagai upaya telah dicoba dilakukan, tapi sampai saat ini masih belum berhasil. Nah, percikan-percikan akibat konflik itu ya sewaktu-waktu muncul. Seperti yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 2024. Ada apa, Min? Jadi kalau dilihat dari beberapa video yang beredar, itu terjadi di depan halaman Masjid Sang Cipta Rasa Kasepuhan Cirebon. Terjadi dorong-dorongan dan juga ada yang menyampaikan terjadi pukulan gitu. Sehingga pihak yang merasa dipukul, yang merasa terzolimi, ya mengadukan persoalan ini ke Polres Cirebon Kota. Nah, bagaimana kelanjutan dari laporannya? Ya, nanti kita tunggu. Masalahnya apa ini, Min? Jadi diawali dengan pemberian gelar kehormatan kelungguhan dari Kesultanan Kasepuhan. Kepada siapa? Kepada Habib Lutfi bin Yahya. Jadi ada piagamnya, kemudian di piagam juga ada foto dari Habib Lutfi. Nah, ini menimbulkan kemarahan dari pihak Keraton Kasepuhan yang merasa itu sebagai pewaris tahta resmi. Tapi pihak yang mengeluarkan piagam penghargaan tersebut itu juga merasa sebagai pewaris tahta resmi dari Kesultanan Kasepuhan. Nah, priben sih, Min? Ya justru di situ. Jadi sampai saat ini Sultan Sepuh yang berarti posisinya ke-15 itu sekarang tuh ada 4. Jadi kesultanannya 1, sultannya ada 4. Masing-masing memproklamirkan diri sebagai sultan. Walaupun yang sekarang berada di keraton di Kesultanan Kasepuhan tuh ya 1, yaitu Pangeran Lukman Jul Haidin yang merupakan putra dari Pangeran Adipati Arif Nata Diningrat setelah Pangeran Arif meninggal pada tahun 2020. Nah, di luar itu ada 3 dan masing-masing melakukan jumenengan atau pelantikan di luar keraton. Siapa saja, Min? Yang pertama tuh Raja Jalil, kemudian Sultan Sepuh yang ke-15 yang kedua itu adalah Pangeran Kuda Putih, ya, yaitu Heru Nur Samsi atau Heru Samsi. Kemudian yang ketiga itu Pangeran Wisnu Lesmana, dan keempat yang sekarang berada di Keraton Kasepuhan yaitu Pangeran Lukman Jul Haidin. Jadi ada 4. Kok bisanya ada 4? Gimana? Ya itulah ruwet. Ya. Jadi beberapa kali terjadi insiden diantaranya pada saat pelantikan dari Lukman Jul Haidin sebagai Sultan Sepuh yang ke-15. Itu pada saat jumenengan tuh terjadi protes khususnya dari pihak Keraton Kanoman, karena ingin pihak Keraton Kanoman dan juga Kesultanan Cirebon itu ingin agar ya pimpinan atau sultan sepuh di Kesultanan Kasepuhan itu suriah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Emangnya sekarang bukan, Tamin? Ya kalau dilihat dari berbagai versi, ada dari versi tribunnews.com, kemudian detik.com, pokoknya .com yang lain lah pokoknya, dan masyarakat sendiri sudah banyak yang tahu bahwa yang sekarang berkuasa di Kesultanan Kasepuhan itu bukan keturunan asli dari Sunan Gunung
Jati. Nah, beberapa upaya dilakukan, diantaranya itu sudah dikantongi 15 nama yang merupakan terah dari Sunan Gunung Jati. Ya, ini disampaikan oleh Kiai Muftadi dari Pondok Pesantren Benda Kerep pada tanggal 14 September 2020. Nanti akan dilakukan musyawarah dan istikharah ya oleh 500 kiai dari Cirebon dan Banten. Nah, nanti dari hasil istikharah itu akan muncul satu nama, dan itulah berarti yang sah sebagai pewaris tahta Kesultanan Kasepuhan. Nah, cuman apakah sudah terrealisasi, hasilnya bagaimana? Nah, itu belum ada kabar beritanya. Nah, jadi ribut. Jadi Sultan Sepuh Kuda Putih memberikan penghargaan sebagai penasehat Kesultanan Kasepuhan kepada Habib Lutfi. Sedangkan kita tahu banyak berita di mana-mana, di sana dan juga di sini, sosok Habib Lutfi itu sosok yang memang kontroversial, dan tidak sedikit pihak yang menyatakan bahwa Habib Lutfi itu adalah pendiri dan pembuat makam-makam Habib palsu. Nah, orang dengan istilahnya predikat seperti itu malah mendapat penghargaan dari keraton. Nah, akhirnya pihak keraton ya, Kesepuhan yang sekarang berada di keraton itu memberikan keterangan pers bahwa pihak keraton Kasepuhan tidak pernah mengeluarkan penghargaan kepada Habib Lutfi bin Yahya. Ya, memang betul, karena yang mengeluarkan penghargaan piagam itu ya itu Pangeran Kuda Putih ya. Jadi istilahnya Sultan Sepuh ke-15 yang berada di luar keraton, sehingga terjadi sedikit keributan. Dan sebenarnya sih tujuan daripada utusan Pangeran Kuda Putih yang diwakili oleh Mahesa, kemudian juga ada perundingan dengan pimpinan tertinggi Laskar Macan Ali yaitu Prabu Dias, itu bermusyawarah, diskusi gitu kan, dan hangat gitu kan, ini dalam upaya untuk menyelesaikan konflik Kesultanan Kasepuhan yang sudah berlarut-larut. Walaupun tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh pihak Lukman Julhaidin dan Pangeran Kuda Putih. Nanti bagaimana Rahajo Jalilnya, bagaimana apa sih Wisnu Lesmananya? Nah, ini nggak mudah. Tapi ini ya udah cukup bagus sebagai salah satu ya upaya awal lah, dan disampaikan oleh pimpinan Laskar Macan Ali bahwa upaya dialog ini akan terus dilakukan dan tidak bisa sekali dua kali, sehingga mudah-mudahan walaupun tidak terlalu cepat tapi ada titik akhir sehingga jelas nanti ya siapa Sultan Sepuh yang sebenarnya yang berhak, sehingga nanti konflik ini sudah berakhir. Malu kan dilihat, disaksikan, didengar oleh warga Cirebon, oleh juga warga dari luar Cirebon. Apalagi sempat kan beberapa tahun yang lalu tuh ada spanduk kan di makam kompleks Sunan Gunung Jati itu, bahwa isinya tuh pihak Sentana Kesultanan Cirebon menolak Lukman Julhaidin sebagai Sultan Sepuh ke-15. Itu kan terpampang, itu sudah tahunan, berapa tahun sekarang alhamdulillah sudah nggak ada. Itu kan dilihat banyak orang. Jadi istilahnya itu waduh kok lagi bertengkar dan lain sebagainya. Nah, itu ya persoalannya. Terus inti masalahnya awalnya itu apa? Panjang. Tapi singkat ceritanya seperti ini. Pada waktu Sultan Sepuh ke-6 yaitu Sultan Matangaji atau Pangeran Matangaji, Sultan Safiuddin. Ini adalah salah satu Sultan Sepuh yang gigih melawan penjajah Belanda, karena pada saat beliau berkuasa itu sudah masuk penjajahan Belanda, sudah memporak-porandakan Indonesia termasuk Cirebon, sehingga akhirnya Sultan Safiuddin itu jarang di keraton, lebih banyak berada di hutan, bergerilya ya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, tempat persembunyiannya itu di desa Matangaji, makanya disebut istilahnya Sultan Matangaji, Pangeran Matangaji, suatu desa
yang lokasinya ada di Kecamatan Sumber berbatasan dengan daerah Pesawahan Kuningan di blok barat selatan. Nah, kemudian karena begitu gigih sampai fitnah segala macam tuh ya diarahkan kepada Pangeran Syafiuddin, Sultan Matangaji, dan belum berhasil. Nah, kemudian bagaimana nih strategi Belanda ya supaya bisa berhasil? Karena dengan cara yang keras, jangan cara kekerasan perang itu belum berhasil, karena sakti Pangeran Syafiuddin sampai dimortir, dimeriamkan di mana? Di Gua Sunyaragi. Jadi kalau Anda ke Gua Sunyaragi itu ada bagian gua yang somplak ambles. Nah, itu disitulah ya terjadi penembakan terhadap Sultan Matangaji dan berhasil lolos masuk ke terowongan yang merupakan saluran pembuangan air. Akhirnya lari ke Matangaji. Jadi gagal. Akhirnya digunakan strategi licik daripada Belanda dengan memanfaatkan orang-orang yang berpihak kepada Belanda. Siapa itu? Ki Muda. Namanya itu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu merupakan adik ipar. Adik ipar siapa? Adik ipar Pangeran Matangaji. Jadi dia sebagai penghubung lah, mediator, bahwa Belanda ingin berunding, jangan istilahnya tuh perang-perang terus, sudah pokoknya damai-damai gitu kan. Nah, akhirnya datanglah Sultan Matangaji ke Keraton Kasepuhan. Tapi apa yang terjadi? Singkat cerita, apa? Dibunuh Sultan Matangaji. Oleh siapa? Oleh Ki Muda. Meninggallah Sultan Matangaji. Nah, setelah itu siapa ini penggantinya? Pengganti yang sah itu adiknya, karena Sultan Matangaji saat itu belum punya anak. Adiknya yaitu Pangeran Surya Negara. Cuman kondisinya kan sangat tidak kondusif. Pangeran Surya Negara juga nggak nyaman melihat kondisi itu. Jadi ya akhirnya Pangeran Surya Negara meninggalkan keraton. Dan memang Keraton Kasepuhan sudah dalam penguasaan dari Belanda. Nah, terus jadi siapa penggantinya dari Sultan Matangaji atau Pangeran Syafiuddin? Penggantinya ya tadi yang membunuh Ki Muda. Masuklah tahta. Nah, dari awal sinilah terus sampai sekarang. Berarti Sultan Sepuh ke 7, 8 terus sampai 15 ya. Istilahnya kalau secara ekstrim itu bukan suriah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi sudah masuk dalam wilayah genggaman dan pengendalian Belanda. Jadi siapa yang berpihak kepada Belanda ya itulah yang diangkat. Nah, itu yang disebut orang umum mengatakan sejarah peteng Cirebon. Jadi sejarah peteng yang pertama. Emangnya berapa kali peteng, Min? 3 kalau nggak salah. Nah, yang keduanya apa? Yang kedua, sejarah peteng yang kedua tuh masuknya keturunan Indo-Belanda. Loh, keturunan Indo-Belanda? Iya. Jadi pada Sultan Sepuh ke 11, dia itu nggak punya anak laki-laki. Anaknya tuh perempuan semua, kalau nggak salah tuh 3. Nah, sedangkan penggantinya kan ya dalam tradisi pakem kan harus laki-laki. Nah, akhirnya istri dari Sultan Sepuh ke-11 memungut anak. Nah, anaknya namanya tuh Alexander. Berarti kan bukan keturunan asli keraton Sultan. Alexander kan berarti nama asing. Nah, siapa itu Alexander? Alexander tuh cucu dari Senok Hodge, seorang orientalis Belanda. Agamanya Islam, cuman Islamnya dalam rangka untuk bisa mendekati raja-raja di Jawa, raja-raja Islam gitu. Dan dengan tujuan utama tentu untuk kepentingan Belanda. Jadi Islamnya ya Islaman. Nah, jadi cucunya yang jadi Sultan Sepuh yang ke-12 menggantikan Sultan Sepuh yang ke-11. Jadi sejarah peteng yang kedua masuknya keturunan Indo-Belanda sebagai Sultan Sepuh yang ke-12. Waduh, gimana, Min? Ya ampun lah, puyeng. Nah, terus yang ketiga apa, Min? Ya, yang ketiga ya ini setelah meninggalnya Pangeran Arif Natadiningrat sebagai Sultan Sepuh yang ke-14. Nah, dilantiklah putranya yaitu Pangeran
Lukmanjul Haidin yang sekarang tuh mendapat gelar sebagai Sultan Kesepuhan tuh Pangeran Muhammad Raja Nusantara. Nah, pada saat pelantikan nampaknya pihak keluarga Kesultanan Cirebon itu ingin meluruskan, jadi jangan, sehingga terjadi keributan ya, khususnya dari pihak Keraton Kanoman. Tapi akhirnya berhasil dan selesai jumenengan, sehingga dilantiklah Sultan Sepuh yang ke-15 yaitu Lukmanjul Haidin. Dan terus ke sini kan masih percikan-percikannya. Jadi ya Allah ya, mudah-mudahan sih selesai ya. Dan ini hampir mirip dengan Kesultanan Surakarta, ribut aja kan sampai sekarang, Pakubuwono ke-13, kemudian lembaga Dewan Adat, bahkan kemarin pada saat acara sekaten tuh terjadi keributan antar abdi dalam Kesunanan Surakarta. Jadi persoalannya ya persoalan harta, kemudian juga persoalan tahta. Ya, bahkan ya, bukan hanya Habib yang tes DNA, ini pihak Keraton Kesultanan Kasepuhan juga, khususnya pihak Rahajur Jalil sudah menyatakan di tes DNA gitu sebagai pewaris tahta dari Kesultanan Sepuh ke-11. Tapi pihak Pangeran Arif Natadiningrat dan juga yang sekarang Lukmanjul Haidin nampaknya tidak bersedia. Dan kalaupun bersedia ya nyambungnya ke Sultan Sepuh ke-11. Sultan Sepuh ke-11 ya bukan turunan dari Sultan Sepuh yang ke-6. Jadi sebenarnya sama-sama bukan pewaris resmi tahta dari Kesultanan Kasepuhan. Ya itulah barangkali dinamika politik di Kesultanan Kasepuhan. Mudah-mudahan dialog terus dilakukan, tidak boleh menyerah. Dan ini memang harus ada gerakan yang revolusioner untuk menyelesaikan. Kalau seperti ini tuh, ayo akan terus nggak selesai-selesai sampai kapanpun, dan akan menjadi tontonan yang sangat tidak menarik. Ya itulah kurang lebih sekilas tentang sedikit kericuan yang terjadi di alun-alun Sangkala Buana Kesultanan Kasepuhan. Ya kurang lebihnya mohon maaf, kalau salah ya mohon dibetulkan, kalau betul ya jangan disalahkan. Ya terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.